Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Ahmad Baihaqi. NIM Bapak 180 10 10 10 987. Bapak dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Meskipun secara daring, tidak tatap muka, Bapak harapkan semoga kalian semua masih antusias dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang dimana pada pembelajaran kita pada hari ini yang judulnya yaitu kurban dan akikah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini membahas kurban dan akikah. Nah, jadi pembahasan kita pertama yaitu kurban. Sebelum Bapak jelaskan, apakah ada yang mengetahui apa arti dari kurban tersebut? Jika ada, silakan acungkan tangan dan langsung jawab pertanyaan Bapak. Nah, pertanyaan Bapak tadi, apa yang disebut dengan kurban? Nah, jadi jika tidak ada yang tahu apa arti kurban tersebut, maka Bapak yang akan menjelaskan. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qaraba yaqrabu kurban yang artinya dekat. Dekat di sini mengandung makna yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya, hukum dan dalil kurban. Nah, melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf. Mukallaf artinya sehat akalnya dan dewasa. Perintah melaksanakan kurban didasarkan pada Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Fasolli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Juga hadis Nabi Muhammad SAW, kutubi alayya wan naharu wa laysa biwajibin bikum. Hadis riwayat Daruqutni, yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan menyembelihkan kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Selanjutnya yaitu pemanfaatan daging hewan kurban. Daging hewan kurban ini dibagikan kepada fakir miskin dan sebagiannya untuk yang berkurban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28 yang artinya yaitu supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagiannya daripadanya dan sebagiannya lagi diberikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara atau fakir. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Nah, daging kurban lebih utama atau lebih abdal dibagikan ketika masih dalam bentuk daging mentah. Nah, jadi itu sedikit penjelasan Bapak mengenai kurban. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua yaitu akikah. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Pengertian akikah. Akikah menurut bahasa berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kifayah Al-Akhyar, Juz 2, halaman 242 yang artinya yaitu akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh pada kepala bayi yang ketika dilahirkan oleh ibunya. Menurut istilah, akikah adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akikah itu menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum dan dalil akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Maksudnya adalah sangat dianjurkan bagi setiap orang tua muslim yang berkemampuan mengakikahkan anak.
Mengakikahkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga membuktikan rasa cinta kasih orang tua terhadap anaknya. Dasar hukum perintah akikah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW oleh sahabat Samurah radhiyallahu an yang berbunyi yaitu dari Samurah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang baru lahir masih tergodai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari ketujuh dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan daging hewan akikah. Tidak seperti halnya daging kurban yang dibagikan dalam keadaan mentah, daging akikah ini disunahkan dibagikan setelah dimasak. Dalam kitab Kifayah Al-Akhyar juz 2 halaman 243 diterangkan bahwa ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama yaitu menurut Imam Rafi'i, daging hewan akikah yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak. Ketentuan hewan kurban dan akikah. Hewan yang dapat digunakan untuk berkurban yaitu yang pertama domba, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, keempat unta. Kemudian hewan yang biasa digunakan untuk akikah adalah domba atau kambing. Meskipun jumhur ulama membolehkan hewan untuk akikah selain domba atau kambing juga memperbolehkan sapi dan unta. Nah, artinya dari ketentuan hewan kurban dan akikah ini memiliki kesamaan antara keduanya. Kemudian untuk selanjutnya ketentuan umur hewan untuk korban dan akikah. Yang pertama itu domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Yang kedua yaitu kambing, biasa minimal berumur 2 tahun. Yang ketiga sapi dan kerbau, minimal 2 tahun. Kemudian yang keempat unta, minimal berumur 5 tahun. Nah, jadi domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Kemudian kambing minimal berumur 2 tahun. Yang ketiga yaitu sapi atau kerbau, juga minimal berumur 2 tahun. Yang keempat yaitu unta, minimal berumur 5 tahun. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban, yaitu binatang yang rusak matanya dan jelas kerusakannya, binatang yang sakit dan jelas sakitnya, binatang yang pincang kakinya dan jelas pincangnya, binatang yang kurus hingga tak berdaging. Nah, jadi itu hewan yang tidak sah dijadikan kurban dan akikah. Nah, jadi itu sekian penjelasan dari Bapak. Kemudian jika kalian ada yang belum paham dari materi yang Bapak jelaskan tadi, maka dipersilahkan kalian untuk bertanya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka Bapak akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.